Bab 200. Hancurkan dunia ini dengan satu pedang. Guru. Di lapangan, para master akademi Changmu Alam Ribuan Semesta mengangkat kepala dan menatap dengan wajah ketakutan, lebih tepat, panik. Dewa Pedang. Di negeri Qingzu, seorang dewa pedang benar-benar cukup untuk menyapu semuanya. Apalagi saat ini, Karso telah meninggal, dan Akademi Changmu saat ini sama sekali tidak bisa bertarung dengan Dewa Pedang. Dewa Pedang yang bisa memusnahkan mereka semua. Tidak jauh dari sana, Mile mengangkat kepala dan mendengarkan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Tidak, Guru, kamu tidak perlu bertindak, aku bisa menangani orang-orang ini sendirian. Setelah berbicara, dia mengangkat telinganya sedikit lagi, seolah mendengarkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Mile menggelengkan kepalanya lagi. Guru, jika apa-apa semuanya harus kamu yang mengambil tindakan, bagaimana aku akan tumbuh dan berkembang? Masalah ini kamu jangan ikut campur dulu, biarkan murid yang menyelesaikannya. Apa? Alam Ribuan Semesta? Tidak, mereka para master alam ribuan semesta tidak mengambil tindakan. Jika mereka bertindak, baru kamu bertindak, bagaimana? Mendengar ucapan Mile, wajah para master alam ribuan semesta Akademi Changmu yang berada tak jauh dari sana tiba-tiba berubah jelek. Master alam ribuan semesta bertindak. Bukankah itu yang sedang mereka bicarakan? Pada saat ini, Mile memberi hormat yang dalam ke udara. Guru, jangan khawatir, selama Master Alam Ribuan Semesta Akademi Changmu tidak bertindak, murid tidak akan pernah memanggilmu. Namun, jika Master Alam Seribu Semesta bertindak, murid hanya bisa mengundangmu untuk mengambil tindakan. Semua orang. Mile mengangkat kepalanya, menghadap Master Alam Ribuan Semesta di Akademi Changmu. Kalian barusan bilang akan bertarung hidup dan mati. Salah satu master alam seribu semesta berkata dengan kejam, Mile, kamu mengira gurumu bisa menakuti kami? Mile tersenyum dan berkata, menakuti kalian? Tidak. Aku sangat berharap kalian bertindak, sungguh, selama kalian mengambil tindakan, guruku pasti akan mengambil tindakan. Saat itu tiba, bisa dengan mudah menghancurkan Akademi Changmu. Bagi aku pribadi, itu adalah hal yang bagus. Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke arah Master Alam Ribuan Semesta. Ayo, pukul aku cepat, aku janji tidak akan melawan. Kedua mata Master Alam Ribuan Semesta itu merah karena marah. Dia hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh beberapa orang di sebelahnya. Di antara beberapa orang yang menghentikannya, seorang lelaki tua berkata dengan sungguh-sungguh, jangan terjebak, orang ini sengaja memprovokasi kamu, hanya ingin kamu bertindak, begitu kamu bertindak, berarti masuk dalam jebakannya. Orang-orang lainnya juga mengangguk setuju. Master Alam Seribu Semesta menatap Mile, matanya sedikit merah darah, dan matanya tidak menyembunyikan jiwa pembunuhan. Tapi Mile maju 2 langkah lagi, bunuh aku. Ayo, kemarilah. Mendengar ini, Master Alam Seribu Semesta hampir saja mengamuk, namun dihentikan oleh beberapa orang lainnya. Mile tidak mengatakan apa-apa lagi, dia mengangkat bahu, dan kemudian melangkah ke samping. Bisa dilihat jika dia terus bersikap agresif, situasi akan memburuk. Pada saat ini, Sally keluar. Sally melompat di depan Mile dan berkata dengan penuh semangat, apakah kamu tahu ada berapa banyak koin emas? Mile menggelengkan kepalanya. Sally memelototi Mile, tebak cepat. Mile tidak bisa berkata-kata, bagaimana menebaknya? Sally tiba-tiba mengangkat telapak tangan dan menepuk bahu Mile, lalu mengangkat 2 atau 3 jari dengan girang, 3 miliar koin emas, dan juga batu spiritual kualitas super, totalnya 26 juta. 26 juta.
Ada juga 4 gulungan teknik seni bela diri alam langit, 2 gulungan teknik pelatihan alam langit, teknik seni bela diri alam bumi sangat banyak, banyak sekali, dan ada juga 5 buah senjata spiritual alam sejati, 11 senjata spiritual alam eksplisit dan 96 senjata spiritual kualitas super. Bicara sampai di sini, dia mendekati Mile dengan senyum aneh. Coba tebak ada apa lagi? Mile menggelengkan kepalanya. Sebuah batu spiritual tiba-tiba muncul di tangan Sally. Bukan batu spiritual kualitas super, tapi batu spiritual kualitas giok. Sally menyeringai, batu spiritual kualitas giok ini total ada 1.300. Setelah selesai berbicara, dia langsung memeluk Mile, lalu mencium wajah Mile dengan ganas. Kaya, haha. Mile. Di samping, wajah para siswa Akademi Changmu itu sangat jelek. Menjarah Akademi Changmu di depan mata mereka. Setelah Sally senang beberapa saat, dia tiba-tiba menatap Mile. Apa aku barusan menciummu? Mile buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak. Sally menatap langsung ke arah Mile. Aku menciummu. Aku sangat yakin. Mile berpikir sejenak, lalu mendekati Sally, kemudian mencium pipi kecilnya. Sudah, kita seimbang. Sally tercengang, dia menyentuh pipinya yang dicium oleh Mile dengan tangan kecilnya. Kamu menciumku. Mile mengangguk, kamu barusan juga menciumku. Kita tidak rugi, bagaimana menurutmu? Sally memikirkannya sejenak, lalu mengangguk, benar juga. Setelah berbicara, dia melihat sekeliling, bagaimana sekarang? Bagaimana? Sebelum Mile berbicara, para siswa Akademi Changmu sudah mengepung mereka berdua. Sally menunjuk siswa Akademi Changmu satu persatu dengan jari kelingkingnya, dan setelah beberapa saat, dia memandang Mile. Aku hitung, ada lebih dari 800 orang. Aku bisa memukul 300 dan 500 sisanya. Bisakah kamu mengatasinya? Mile berpikir sejenak, lalu berkata, ini sedikit menggantung. Sally berpikir sejenak, lalu berkata, aku bantu 100 lagi. Aku akan melawan 400. Tapi, aku belum tentu bisa menang. Mile bertanya, seberapa yakin kamu? Sally berkata, kurang dari 90%. 90%. Mile menghadap Sally dan berkata dengan terkejut, kurang dari 90%. Sally mengangguk, aku tidak yakin 100%. Setelah mengatakan itu, dia memandang Mile. Ayahku bilang, jika sesuatu hal yang tidak yakin 100%, lebih baik jangan melakukannya, tetapi demi kamu, aku bersedia mengambil risiko. Mile berkata dengan tegas, aku sangat tersentuh, serius. Sally mengedipkan mata, kalau begitu kenapa kamu tidak menangis? Jika aku tersentuh, aku akan menangis. Mile. Sally masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Mile tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kita mulai bertarung? Kita tidak boleh membiarkan orang lain menunggu kita terlalu lama. Sally mengangguk, lalu berbalik menatap para siswa Akademi Changmu. Tidak berbohong pada kalian, jika paluku ini mendarat, kalian akan mati. Setelah selesai berbicara, palu di tangannya terbanting ke tanah. Bang! Tanah di depannya retak dalam sekejap, dan retakan itu menyebar dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, menyebar ke para siswa Akademi Changmu. Ekspresi wajah para siswa Changmu berubah dan semuanya mundur. Pada saat ini, Sally menghantam palu di tangannya ke tanah lagi. Bang! Kaki sekelompok mahasiswa Akademi Changmu di kejauhan langsung retak, puluhan di antaranya terbang keluar. Pada saat mereka terbang keluar, 7 dari mereka langsung tertusuk oleh 7 bilah pedang dan mati di tempat. Mile dan Sally hendak menyerang lagi. Saat ini,
Tekanan kuat tiba-tiba menyelimuti mereka berdua, ekspresi mereka berubah drastis, dan Mile buru-buru menarik Sally ke belakangnya. Kemudian, jiwa pedang Kainas keluar dari dalam tubuhnya, membentuk perisai tebal di depannya. Bang! Perisai jiwa pedang Kainas itu sesaat ambruk, Sally serta Mile langsung terguncang mundur hingga jarak 100 meter. Begitu keduanya berhenti, seteguk darah mengalir keluar dari sudut mulut Mile, dan darah mengalir terus-menerus, dan pakaian di dadanya langsung ternoda darah. Di seberang Mile dan Sally, entah kapan seorang pria paruh baya muncul. Pria paruh baya itu mengenakan jubah brokat. Di atas jubah itu, ada pola pohon. Di sekitar puncak pohon, ada beberapa awan putih. Di dada kirinya, ada karakter berlapis emas, utusan dekan kiri. Utusan dekan kiri. Melihat kata ini, wajah para mentor dan tetua Akademi Changmu di lapangan berubah drastis, dan kemudian, semua orang mendatangi pria paruh baya itu dan membungkuk dalam-dalam, bertemu dengan utusan dekan kiri. Utusan dekan kiri. Inilah pimpinan kedua lembaga umum Akademi Changmu. Di lembaga umum Akademi Changmu, yang paling besar tentu dekan dan di bawah dekan adalah dua utusan dekan kiri dan kanan. Sosok kekuatan sebenarnya dari lembaga umum Akademi Changmu. Utusan dekan kiri melirik semua orang di arena dan berkata dengan ringan, "Apakah Karso ada di sini?" Salah satu tetua Akademi Changmu tampak sedih, "Dekanmu sudah meninggal." Utusan dekan kiri sedikit mengernyit, "Gadis Dewa Pedang sudah menyerang." Tetua menggelengkan kepalanya, "Bukan Dewa Pedang itu, tapi Mileye itu." Dekanmu menurunkan tingkatan alamnya, bertarung melawan Mile, dan akhirnya. Mendengar ini, tatapan utusan dekan kiri jatuh pada Mile. Dia melirik Mile, "Master Pedang, yang usianya kurang dari 20, bakatmu, bahkan di benua Dewa Dataran Tengah, sangat langka." Sally berdiri di depan Mile, dia menatap utusan dekan kiri dengan dingin, "Puih, kamu tidak tahu malu." Ternyata menggertak yang kecil. Utusan dekan kiri melirik Sally, "Keluarga Tuoba, sudahlah, aku akan memberi wajah kepada keluarga Tuoba kamu." Saat suara itu jatuh, dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Sally, yang berada tidak jauh, langsung ditahan oleh kekuatan, tidak bisa bergerak sama sekali. Segera, dia melayang ke samping. Utusan dekan kiri melirik tetua Akademi Changmu di depannya, "Bawa dia ke samping, jangan sakiti dia." Tetua mengangguk, kemudian buru-buru membawa Sally ke sisi lain, dan selama periode ini, Sally tidak bisa bergerak sama sekali. Utusan dekan kiri memandang Mile, dia berjalan perlahan hingga beberapa kaki di depan Mile. "Dendam antara kamu dengan Akademi Changmu aku, hari ini buat sebuah keputusan akhir. Dan tentu, kedatangan kali ini, bukan karena kamu masih belum ada wajah yang begitu besar hingga membuat aku datang kemari secara pribadi." Setelah berbicara, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, "Biarkan gurumu keluar." Suara itu jatuh, seorang tetua kurus muncul di belakangnya. Punggung orang tua itu bungkuk dan memegang tongkat hitam di tangannya. Di sekitar tongkat itu, 3 semburan aura hitam pekat mengalir keluar, dan di atas tongkat, ada sebuah mata yang terus bergerak. Tetua kurus melirik Mile dan menyeringai, dengan senyum muram, "Kudengar gurumu sangat pandai bertarung, kami ingin bertarung dengannya sekali." Suara jatuh, di belakangnya, 11 orang tiba-tiba muncul. 11 orang ini semuanya mengenakan jubah hitam, topi hitam, dan memegang tongkat panjang. Termasuk utusan dekan kiri, totalnya ada 13 orang. Ke-13 orang ini semuanya tak terduga, seperti langit berbintang yang luas. Mile terdiam. Kali ini, bukan mencari dia, tapi datang mencari kakak Dewa Pedang. Kakak Dewa Pedang,
Mereka datang mencarimu, bukan datang cari aku. Mile berbisik dalam hati. Awalnya mengira tidak akan ada jawaban, tetapi suara yang telah lama hilang tiba-tiba terdengar di kepalanya. Aku benar-benar ingin menghancurkan dunia kalian dengan pedang, benar-benar menjengkelkan sekali. Mile. Pada saat ini, utusan dekan kiri yang berada tidak jauh tiba-tiba berkata dengan ringan, "Kenapa tidak berani keluar?" Bersambung.